Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan taufiknya, pagi ini kembali kita dikumpulkan dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua, saudara-saudari sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah senantiasa penuh semangat dan istiqomah di dalam menuntut ilmu. Selawat serta salam kita doakan, semoga senantiasa Allah berikan dan curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki pembahasan surat Al-Hijr. Ya. Surat Al-Hijr dimulai dari ayat 16 sampai ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat di satu atau dua ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 14 dan 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau fatahna alaihim babam minas sama' fadhallu fihi ya'rujun. Dan kalaulah seandainya kami membukakan bagi mereka langit sebagaimana yang mereka minta sebelumnya agar diturunkan kepada mereka malaikat, maka Allah mengatakan kalau seandainya kami bukakan untuk mereka, mereka itu adalah orang-orang musyrikin Quraisy ya, pintu dari langit, fadhallu fihi ya'rujun, maka mereka akan terus ya naik ke atasnya. Mereka akan terbang ke atas. Orang-orang kafir tersebut laqalu ya, artinya ketika mereka meminta kepada Nabi Muhammad sebelumnya di ayat sebelumnya agar diturunkan kepada malaikat untuk membuktikan kenabian Muhammad agar mereka beriman dengan Nabi Muhammad, maka Allah berikan ya perumpamaan di sini. Sekarang tidak usah minta turun malaikat, kalian saja yang naik ke langit, begitu ya. Walau fatahna alaihim baban. Kalau seandainya kami bukakan untuk mereka yang tadi minta supaya diturunkan malaikat, kami bukakan untuk mereka pintu di langit, fadhallu fihi ya'rujun, lalu mereka terbang ke sana, terbang naik ke angkasa, melihat segala sesuatu yang ada di atas sana berupa makhluk-makhluk Allah yaitu para malaikat, maka mereka akan berkata, laqalu, mereka akan berkata, ya, innama sukirat absaruna, sesungguhnya telah dikaburkan atau telah dimabukkan mata-mata kita. Mata kita telah ditipu. Ya, begitu mereka naik ke langit dan melihat berbagai macam fenomena yang ada di sana, dan mereka melihat malaikat dalam wujudnya yang asli, namun ya dasar karena mereka memang begitu ingkarnya dan kafirnya, itu pun mereka tetap tidak akan serta-merta beriman. Malah mereka menuduh mata-mata mereka sendiri yang telah ditipu atau dibuat mabuk ya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal nahnu qaumun mashhurun. Bahkan tidak hanya sekedar mengatakan mata kita telah ditipu daya, telah dipermainkan, dihipnotis oleh Muhammad. Bahkan nahnu qaumun mashhurun. Bahkan kita semua ini sedang menjadi orang-orang yang terkena sihir. Jadi begitulah Bapak dan Ibu ya, kemarin sudah kita jelaskan di minggu yang lalu bagaimana keingkaran dan keras kepalaan ya orang-orang kafir Quraisy yang didakwahi oleh Rasulullah SAW meminta diturunkan malaikat. Kemudian di sini Allah jelaskan, meskipun langit dibukakan berupa pintu di atas dan mereka dibuat bisa terbang ke atas melihat malaikat secara langsung, maka sungguh mereka tetap akan berkata, sesungguhnya mata kita sedang dihipnotis oleh Muhammad dan kita ini semua sedang dalam keadaan terkena sihir. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat yang selanjutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin." Ya. Dan sungguh betul-betul walaqad, dan sungguh betul-betul dua huruf taukid di sini. Ja'alna fis sama'i, telah kami jadikan, telah kami ciptakan, fis sama'i, di langit itu, burujan. Buruj
ya, jamak daripada burj yang berarti gugusan-gugusan bintang, ya. Eh, dalam bahasa IPA-nya atau IPA-nya adalah rasi-rasi bintang, ya, burujan. Wa zayyanaha lin-nazirin, dan kami hiasi gugusan-gugusan bintang tersebut bagi orang-orang yang memandang kepadanya, ya. Ada yang terlihat seperti layangan, ada yang terlihat seperti kalajengking, ya. Macam-macam, ya. Saya sudah lupa ilmunya. Itu ilmu yang kita pelajari dulu waktu SD, yaitu rasi-rasi yang terdapat di langit, yang merupakan susunan bintang-bintang yang saling berdekatan. Wa zayyanaha lin-nazirin. Kami hiasi rasi-rasi atau gugusan bintang-bintang tersebut bagi orang-orang yang memandang kepadanya. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Ya. Dan kami menjaganya, nya ini kembali kepada langit, bukan kembali kepada gugusan bintang-bintang, ya. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Tadi Allah mengatakan di atas, Allah telah menciptakan eh, gugusan-gugusan bintang, rasi-rasi bintang yang ada di langit, yang Allah jadikan indah. Allah hiasi langit tersebut dengan rasi-rasi tersebut sehingga nampak indah oleh orang-orang yang memandang kepadanya. Kemudian kata Allah, wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim, dan kami memeliharanya, kami menjaganya. Nya ini Bapak dan Ibu kembali kepada langit tadi, ya. Daripada apa Allah menjaganya? Min kulli syaitanir rajim. Allah menjaga langit tersebut dari setiap syaitan-syaitan yang terkutuk. Ya, kenapa Allah menjaga langit daripada syaitan atau iblis, Bapak dan Ibu? Nanti kita jelaskan, ya. Allah menjaganya dari illa man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Allah menjaga iblis, jin, syaitan untuk dekat-dekat ke langit, ya, mengetahui ketentuan-ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui rahasia-rahasia takdir yang Allah tuliskan kepada makhluknya yang ada di dunia. Nah, di dalam riwayat, di dalam kitab tafsir At-Tabari dijelaskan, para ahli takwil menjelaskan bahwasanya ada sekelompok syaitan atau iblis atau jin yang berangkat terbang ke langit untuk mencari tahu eh, catatan-catatan takdir manusia. Karena mereka di dunia bersekongkol dengan manusia, ya, tukang-tukang tenung, tukang-tukang ramal, tukang-tukang sihir, yang meminta kepada mereka untuk mencari tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi minggu depan, pekan depan, nasib apa yang akan menimpa si fulan besok, minggu depan, dan seterusnya. Maka berangkatlah segerombolan syaitan atau iblis atau jin tersebut ke langit, ya. Namun ternyata seperti yang disampaikan dalam ini, wa hafiznaha min kulli syaitanin rajim, ya. Kami menjaga langit tersebut dari syaitan-syaitan yang terkutuk. Maksudnya yang dijaga bukan langitnya, ya. Langit tentunya adalah ciptaan Allah yang begitu kokoh dan eh, kuat, dan begitu apa namanya? Begitu kuatnya, ya. Tetapi yang dijaga adalah sampainya atau naiknya mereka ke langit untuk melihat catatan-catatan takdir yang telah Allah tetapkan untuk dibocorkan kepada manusia-manusia yang meminta kepada mereka, ya, sekutu-sekutu mereka yang sudah berbaiat dengan mereka, yaitu orang-orang musyrikin, kafirin, orang-orang fasikin yang bermuamalah dengan syaitan, iblis, dan jin. Maka eh, Allah halangi jin, syaitan atau iblis itu tersebut untuk sampai ke langit. Tetapi ada pengecualian, ya. Illa man istaraqas sam'a. Kecuali ada satu orang di antara mereka yang berusaha untuk mencuri dengar. Dia tidak sampai ke langit, tapi dia mencuri dengar. Ya, dia tempelkan telinganya katakanlah ke rumah. Ya, itu kan mencuri dengar itu tidak mesti kedengaran semua Bapak dan Ibu, ya. Terdengar sayup-sayup, kadang kedengaran jelas, kadang kedengaran tidak jelas, ya. Eh, illa man istaraqas sam'a, kecuali ada satu atau dua mungkin di antara iblis, setan atau jin tersebut yang sampai mendekati langit, mencuri dengar titah-titah Allah pada hari ini takdir-takdir yang akan dieksekusi oleh para malaikat atau besok atau minggu depan. Namun
begitu si jin atau setan atau iblis tersebut yang berhasil sampai ke langit, maka fa'atba'ahu shihabun mubin. Begitu dia baru sedikit mendekat dan berusaha untuk mendengar, ya, mencuri pendengaran dari titah-titah Allah kepada para malaikat untuk mengeksekusi takdirnya, lalu fa'atba'ahu shihabun mubin. Lalu dia diikuti oleh sebuah panah api, ya, yang sangat nyata, ya, yang sangat terang benderang, yang kemudian akhirnya mubin di sini artinya membakar mereka, mematahkan tulang-tulangnya, membuat mereka terluka, jadi tidak sampai membunuh, ya. Jadi kalau bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, begitu iblis atau jin atau setan itu tadi mendengar ke langit, mendengar terbang ke langit, dia memang berhasil. Ada yang kedengaran, ada yang tidak. Makanya kenapa kadang-kadang tukang ramal itu tepat ramalannya. Ya, karena memang mungkin ya sebagian daripada kabar yang dibawa oleh iblis itu sesuai dengan apa yang dia dengar, tapi kebanyakannya tidak benar. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Takwil, iblis sifat aslinya adalah pembohong, penipu. Dia hanya mendengar sayup-sayup sampai kemudian begitu dia turun ke bumi, berjumpa dengan orang yang request atau memohon, meminta kepadanya untuk kabar-kabar dari langit, kemudian dia tambah-tambah, ya, dia tambah, dia poles, dia hiasi, lalu disampaikan kepada si tukang tenung atau tukang ramal tadi. Nah, kemudian si tukang ramal, tukang tenung, ya dasar memang orang pembohong juga, ingin mencari uang, ditambah lagi, dipoles lagi, jadi sudah dua kali, sudah double Bapak Ibu. Sudah dua kali poles, dua kali dihiasi dengan kebohongan-kebohongan. Nah, itulah yang kemudian disampaikan kepada klien mereka, orang-orang yang minta ramalan, orang-orang yang minta tenungan dan lain sebagainya. Nah, ini yang Allah maksud di dalam ayat ini, bahwasanya Allah menjaga langit tersebut dimasuki oleh syaitan yang terkutuk, atau dalam sini ada bangsa jin dan iblis, untuk mengambil atau mendengarkan atau mengetahui catatan-catatan takdir Allah yang Allah titahkan kepada para malaikat untuk dieksekusi. Maka mereka tidak akan sanggup sampai ke langit, tidak akan bisa mengetahui rahasia-rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Illa man istaraqas sam'a, kecuali ada kedapatan atau ketahuan, ya, satu dua orang di antara iblis tersebut yang berhasil mendekat, berupaya untuk mencuri-curi dengar informasi yang ada di langit, tetapi kemudian fa'atba'ahu shihabun mubin. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk memanah iblis atau syaitan tadi dengan sebuah panah api yang mubin. Mubin di sini artinya yang sangat terang benderang, atau juga diartikan dalam kitab takwil dengan dampak atau akibat daripada anak panah tersebut terhadap iblis yang mengenainya. Shihabun mubin artinya panah api yang menyala, yang menghanguskan atau membakar atau melukai atau mungkin merontokkan tulang-tulangnya si iblis, ya, itu pun kalau ada tulang, ya. Nah, artinya di sini memberikan mudarat kepada mereka. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wal arda madadnaha, wal arda madadnaha, dan Allah pula yang telah menjadikan bumi. Kalau tadi di atas Allah mengatakan telah menjadikan langit dengan isi berupa rasi-rasi bintang, gugusan-gugusan bintang, maka di sini Allah mengatakan wal arda. Demikian juga Allah lah yang telah menjadikan bumi. Allah yang telah menciptakan bumi. Madadnaha, kami telah menjadikannya terhampar. Ya, madadnaha, kami telah menjadikan bumi itu terhampar, meskipun bumi itu bulat, ya. Meskipun bumi itu bulat, tapi dia terhampar. Mudah untuk ditempati, bisa bercocok tanam, bisa membangun rumah, bisa bikin lapangan bola, ya. Jadi bumi itu terhampar, meskipun kita mengatakan bumi itu bulat, ya. Meskipun saya pernah mengatakan ini mungkin termasuk ayat yang dijadikan oleh orang-orang yang mempercayai bumi itu datar, bahwasanya bumi itu datar, diantaranya firman Allah ini yang mengatakan wal ardo madadnaha. Bumi itu kami hamparkan, kami bentangkan secara luas, ya, yang tepinya hanya Allah yang tahu di mana tepinya. Yang jelas menurut pemahaman orang-orang yang mengaku bumi itu datar, bumi menghampar luas tanpa batas, menghadap ke atas, ke angkasa, sebagaimana langit itu juga
luas tanpa batas. Makanya kenapa Allah gandingkan selalu dalam Al-Quran antara bumi dengan langit, ya, karena memang kedua-duanya sesuatu yang saling berhadap-hadapan. Tapi wallahu alam Bapak dan Ibu, ya, ya kita tentunya mendukung pendapat yang mengatakan bumi itu bulat, ya, dengan segala macam bukti-buktinya, baik dari perkataan para ulama zaman dulu dan juga berbagai bukti-bukti ilmu pengetahuan modern. Wallahu alam, ya, semua bisa berubah, semua bisa berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami jadikan, ya, wa alqaina, alqaina ini kata dasarnya adalah kami lemparkan. Kalau Allah ada sesuatu di tangannya, kemudian wa alqaina, kami buang, kami serakkan, ya, kami lemparkan di atas bumi itu rawasiya, gunung-gunung karang. Kami menjadikan, di sini ditulis kami menjadikan di bumi itu fiha, padanya, nya kembali kepada bumi, rawasiya, yaitu gunung-gunung batu, ya, gunung-gunung batu, ya, seperti gunung-gunung yang ada di Jazirah Arab, ya. Sebetulnya gunung yang kita di Indonesia juga gunung batu sebetulnya, cuman ditumbuhi pohon-pohonan, ya. Ada lapisan-lapisan tanah di atasnya yang kemudian bisa membuat pohon tumbuh karena juga curah hujan yang tinggi. Tetapi di Jazirah Arab memang dasar aslinya gunung, ya, karena memang tidak ada hujan sehingga menjadi tandus. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Lalu Allah mengatakan di sini wa ambatna fiha, kami menumbuhkan fiha, padanya, nya kembali kepada bumi, min kulli syai'in mauzun, segala sesuatu yang sesuai dengan takarannya. Allah menurunkan sesuatu, atau Allah menumbuhkan segala macam bentuk tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, ya, dedaunan, rumput, semuanya Allah ciptakan dalam keadaan sesuai dengan takarannya. Mauzun. Pohon beringin meskipun besar, kokoh, tinggi, menjulang, besar, ya, tetapi buahnya kecil. Ya, bisa dibayangkan kalau buahnya juga besar gitu, ya. Kemudian kita lihat tumbuhan-tumbuhan yang merambat seperti semangka, ya, meskipun tumbuhannya kecil, tapi Allah jadikan dari tumbuhan yang kecil tersebut buah yang besar. Dan kemudian juga Allah takarkan di situ rasa manisnya, ya, bengkoang seperti apa manisnya, rambutan seperti apa manisnya, durian juga seperti apa manisnya, semua telah ditakar oleh Allah. Ya, ada tidak terlalu manis, tidak terlalu asin, tidak terlalu kecut dan lain sebagainya. Ya, meskipun dua tumbuhan tersebut tumbuh di tanah yang sama, yang berdekatan, bahkan dengan kemajuan ilmu pertanian bisa tumbuh di satu pohon yang sama, namun bercabang, yang ini cabangnya menghasilkan buah mangga, yang ini cabangnya menghasilkan buah saus misalkan gitu, atau menghasilkan buah jambu. Itu banyak kita lihat di pertanian Bapak dan Ibu, ya. Padahal akarnya sama, batang pokok di bawahnya sama, tetapi bisa menghasilkan buah-buahan yang berbeda rasa, bentuk, ya, berbeda rasa dan bentuknya. Nah, ini sesuai dengan apa yang Allah katakan di sini. Allah menumbuhkan di bumi itu dari segala sesuatu yang sesuai menurut takaran dan ukurannya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha wa man lastum lahu biraziqin. Jadi di sini Allah, Bapak dan Ibu, dari atas tadi Allah menjelaskan tentang ciptaan-ciptaannya, tentang kehebatan cipta-ciptaannya, kekuasaannya di dalam menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi. Tentu tujuannya untuk didengarkan oleh orang-orang kafir tadi, yang tadi meminta melihat malaikat, ya. Kemudian Allah katakan kalaupun langit dibukakan, mereka tidak akan beriman, malah akan mengatakan mereka hanya terkena sihir atau dihipnotis oleh Muhammad. Nah, di sini di ayat-ayat yang sekarang kita tadabbur ini, Allah jelaskan kembali, ya, biar mudeng itu, biar faham orang-orang kafir itu siapa Allah itu, apa kekuasaannya, bagaimana kekuasaannya. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami jadikan bagi kalian wahai manusia fiha, di bumi itu, yang tadi Allah sebutkan di atas, Allah menjadikan bumi, ya, yang terhampar, terbentang, dan Allah tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan dengan takaran yang sesuai. Lalu Allah katakan wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami jadikan bagi kalian wahai manusia fiha, di bumi itu, ma'aish. Ma'aish artinya ma'isyah, atau keperluan-keperluan hidup. Segala sesuatu yang menopang, mendukung, ya,
berlangsungnya kehidupan kita, Allah lah yang telah menjadikannya untuk kita. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan, Allah jadikan hewan, ya, Allah jadikan ikan di laut, di sungai, Allah tumbuhkan padi di sawah, ada pohon-pohon dengan segala macam buah-buahannya, ya, baik yang untuk kita makan maupun untuk kita masak. Allah lah yang telah menjadikan semuanya. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Dan kami jadikan bagi kalian di bumi itu ma'aish, keperluan-keperluan hidup. Ya, jadi Allah ciptakan manusia dengan segala perlengkapan atau keperluan-keperluan mereka untuk hidup di bumi ini. Semuanya ada. Ya, meskipun seiring dengan waktu terjadi kelangkaan-kelangkaan, manusia semakin eh, bersaing, ya, bertikai, makanya terjadi peperangan, makanya terjadi konspirasi, ya, satu negara menguasai negara yang lain dalam rangka mengamankan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka yang memang semakin lama semakin berkurang akibat ulah tangan manusia itu sendiri juga. Wa man lastum lahu birazqin. Dan demikian juga Allah juga yang memberikan mereka rezeki. Ya, maksudnya di sini Bapak Ibu, Allah juga yang menjadikan makhluk-makhluk lain selain kalian yang mana mereka tersebut bukan kalian yang memberikan rezeki, yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga para jin, syaitan, iblis, dan semua makhluk-makhluk yang lain bersama kita yang rezekinya bukan kita yang berikan, tetapi juga Allah atau tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua pendapat di sini Bapak dan Ibu. Ada yang mengatakan wa man lastum lahu birazqin itu adalah orang-orang yang bukan kalian yang memberikan kepada rezeki, yaitu hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, dan semua makhluk-makhluk yang melata. Itu Allah yang menjadikan semuanya, menciptakan mereka, dan bukan kita yang berikan kepada mereka rezeki. Tapi ada juga yang mentakwilkan maksud daripada wa malastum lahu birazikin ini adalah yaitu para jin atau bangsa-bangsa hantu atau jin, ya, yang memang eh, bukan kita yang memberikan kepada mereka rezeki, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, wa im min syai'in illa indana khazainuhu. Dan tidaklah ada min syai'in dari segala sesuatu apapun illa indana khazainuhu kecuali di sisi kami tempat penyimpanannya. Nah, di sini kalau kita baca di kitab takwil, kitab tafsir di At-Tabari misalkan Bapak Ibu, yang dimaksud dengan syai'in di sini adalah air hujan, ya. Dan tidaklah ada sesuatu dari air hujan illa indana khazainuhu kecuali di sisi kamilah tempat menyimpannya. Ya, Allah yang menyimpan hujan tersebut di kantong-kantong yang ada di langit, di awan. Wa ma nunazziluhu dan kami tidak menurunkannya, yaitu adalah air hujan, illa biqadarin ma'lum, kecuali dengan ukuran yang telah ditetapkan, dengan ukuran yang telah tertentu. Ya, Allah turunkan di negeri ini hujan satu hari, kemudian seminggu tidak hujan, satu bulan tidak hujan, atau Allah turunkan di sini seminggu hujan, kemudian kering kerontang selama setahun, atau Allah turunkan hari ini hujan gerimis saja di tempat ini, atau Allah turunkan di tempat yang lain hujan lebat sampai banjir, ya, atau bahkan di atas laut yang sudah begitu banyak air, Allah turunkan juga hujan yang lebat, maka semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan kami tidak menurunkan air hujan tersebut kecuali dengan kadar yang tertentu, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kadang sesuai dengan kebutuhan, kadang-kadang juga menjadi iqab, ya, menjadi musibah bagi orang-orang yang dituruni hujan tersebut. Ya, di antaranya tentu juga menjadi pelajaran, ya, bagi orang-orang yang menimpanya. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu dan tidaklah ada sesuatu yang di sini kita jelaskan tadi dari hujan, ya, illa indana khazainuhu kecuali di sisi kamilah tempat-tempat penyimpanannya. Itu kalau kita mengikuti takwil yang terdapat dalam tafsir At-Tabari. Tapi kalau secara umum bisa juga diartikan wa imin syai'in ini adalah segala macam nikmat Allah, ya, karunia Allah yang ada di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala illa indana khazainuhu kecuali
Di sisi kamilah tempat penyimpanannya. Segala macam bentuk rahmat, nikmat, ya. Dan tentu juga termasuk azab, ya, hukuman. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan tidaklah kami turunkan, ya, segala sesuatu yang berada di sisi kami tersebut kecuali dengan kadar yang ditentukan. Nah, tapi kalau kita melihat konteks ayat di sini Bapak dan Ibu, yang dari atas tadi berbicara tentang hujan, ya, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka kita cenderung mengatakan ya Allah maksud di sini memang hujan, ya, dan Allah turunkan di tempat yang Allah inginkan sesuai dengan kadar yang Allah inginkan, illa biqadari maklum, kecuali dengan kadar yang tertentu. Nah, ayat yang berikutnya juga menguatkan pendapat kita ini, yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah di sini adalah air hujan, ya. Wa arsalna riyaha lawaqiha, dan kami pula lah yang telah mengutus angin. Ini jamak daripada rih. Riyah, angin-angin, ya, angin yang banyak. Bukan sekedar angin yang sedikit, bukan angin sepoi-sepoi, tetapi angin yang bertiup dengan kencang, ya, dengan kuat, angin yang ada di atas sana. Wa arsalna riyaha lawaqiha. Kamilah yang telah mengutus angin itu untuk mengawinkan fertilizer, ya, yang menjadikan perkawinan antara awan-awan yang mengandung air kemudian saling bersatu, kemudian dengan izin Allah, Allah jadikan awan tersebut menggumpal, kemudian berproses, berputar di dalamnya akibat ulah angin tadi atau akibat pekerjaan angin tadi. Lalu awan yang tadinya terpisah-pisah kemudian menyatu, kemudian berproses, berputar, melakukan proses perkawinan, sehingga kemudian turunlah air hujan. Jadi bukan maksudnya awan kawin satu sama lain Bapak dan Ibu. Maksudnya ada suatu proses yang Allah sebabkan dengan angin yang bertiup tersebut. Kemudian ketika angin tersebut membawa awan menjadi satu, dan kemudian diputar oleh angin awan tersebut. Diputar seperti blender, ya. Diputar, kemudian dari proses berputarnya awan tersebut karena angin tadilah kemudian turun air hujan. Demikian juga kalau dibawakan kepada pohon-pohonan, ya, angin juga menjadi penyebab pohon-pohon itu menikah. Artinya pohon kurma yang jantan kemudian membuahi pohon kurma yang betina, sehingga menghasilkan buah. Demikian juga dengan pohon-pohon yang lain. Jadi pohon itu tidak berbuah dengan sendirinya juga kan Bapak Ibu, ya. Pohon itu juga mengalami pembuahan. Ya, ada serbuk dari pohon yang jenis kelaminnya jantan membuahi pohon yang betina. Makanya kalau ada pohon di rumah kita yang nggak berbuah-berbuah, ya barangkali bisa jadi dia jantan atau bisa jadi dia betina yang tidak kunjung didatangi oleh serbuk jantan dari pohon sejenisnya yang lain. Dan itu adalah pekerjaan angin. Wa arsalna riyaha lawaqih. Kami yang telah mengutus angin sebagai waqih. Sebagai ya di sini maksudnya bukan mengawinkan di sini seperti tugasnya KUA, tidak, ya. Kalau KUA kan hanya melafalkan saja saya nikahkan atau bahkan hanya sekedar saksi saja, ya. Tetapi lawakih di sini memang melakukan prosesnya itu sendiri, mengawinkan, mendekatkan, kemudian menjadikan dua yang didekatkan itu menikah, kawin. Nah, itulah yang dimaksud dengan tugas angin di sini. Allah yang telah mengutus angin, lawakiha, dalam keadaan perbuatannya angin itu adalah mengawinkan antara hujan, antara awan dengan awan, antara pohon dengan pohon, antara tumbuhan dengan tumbuhan. Lalu fa'anzalna minas sama'i ma'a. Nah, tentu kaitannya di sini dengan awan, ya. Awan yang dikawinkan oleh angin. Kemudian diaduk, dibuat itu hamil, ya. Karena proses tersebut, kemudian karena telah hamil, datang waktunya keluarlah air hujan. Ini mungkin bisa Bapak Ibu pahami, ya. Karena memang begitulah penjelasannya dalam kitab tafsir. Awan itu menjadi mengawinkan, atau angin itu mengawinkan awan-awan, kemudian sampai awan tersebut menjadi penuh, gendut, hamil, maka dari situlah kemudian turun hujan. Fa'anzalna minas sama'i ma'an. Nah, benar di sini Allah katakan, ya. Lalu kami turunkan dari langit air hujan. Akibat perbuatan angin yang tadi mengawinkan awan yang ada di atas langit, lalu kami turunkan dari langit air hujan. Fa'asqainakumuhu. Lalu kami beri kalian minum dengannya. Ya, dengan air hujan tersebut yang tentunya bukan kita saja yang minum, ya. Fa'asqainakumuhu.
yang kami beri kalian minum dengannya, baik kalian sendiri, kalian minum dengan mulut kalian, kami berikan minum buat ternak kalian, kami berikan minum buat pertanian dan perladangan kalian, dan seterusnya. Dari air hujan yang bersumber tadi dari proses yang dilakukan oleh angin ya. Wa ma antum lahu bikhazinin. Disimpan oleh Allah itu tersebut bikhazinin. Bikhazinin di sini artinya menyimpannya dalam artian ya kalian tidak bisa mencegahnya, menyimpannya ya yang hilang akan hilang ya paling kalau yang bisa kalian bendung ya sekedar besarnya bendungan saja. Tapi air yang sebanyak itu Bapak dan Ibu kan tidak tergenang ya, tidak menggenang, melainkan kemudian air tersebut lenyap ya, masuk ke pori-pori tanah, mengalir ke sungai, mengalir ke laut, kemudian naik lagi ke atas seperti yang kita pelajari di dalam ilmu pengetahuan ya. Wa ma antum lahu bikhazinin dan kalian tidak memiliki kekuatan untuk menyimpannya dalam artian dalam jumlah yang besar atau kesemuanya. Paling ya sedikit ya, kita tampung di ember atau kita buat bendungan ya. Nah, itu paling yang bisa kita simpan. Tapi eh, sekian puluh persennya yang lain ya, mungkin kita cuma 0, sekian dari air hujan yang bisa kita simpan, tapi 99,99 sekian persennya air tersebut hilang begitu saja dalam pandangan kita yang masuk ke bumi, mengalir ke sungai, ke laut dan begitulah seterusnya. Wa inna lanuhyi wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Dan sesungguhnya kata Allah di ayat berikutnya, inna sesungguhnya kami. Ya Allah mengatakan kami di sini artinya ada Allah dan para malaikat ya, yang Allah perintahkan untuk mencabut nyawa-nyawa manusia dan memberikan kehidupan kepada manusia. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan kami pula yang mematikan. Allah yang menghidupkan kita dari kematian yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada dan kemudian Allah pula yang mematikan kita setelah tadinya kita hidup di dunia. Wa nahnul warithun dan kami pula lah yang nanti akan mewarisi. Setelah kalian mati semua, tidak ada satupun penduduk bumi yang hidup daripada makhluk ciptaan Allah terutama manusia. Wa nahnul warithun. Maka kemudian kamilah yang akan menjadi pewaris semua yang ada di langit dan kemudian juga semua yang ada di bumi. Ya, jadi Allah tuh nanti akan mewarisi, Allah akan menguasai semuanya. Ya, kemudian Allah lenyapkan, Allah musnahkan sesuai dengan keinginannya. Yang jelas kita manusia hanya numpang di dunia ini, kita hidup sementara, kemudian kita dimatikan oleh Allah, dan ketika itu setelah itu terjadi hari kiamat, semuanya dimusnahkan oleh Allah, diambil kembali oleh Allah, kemudian Allah jadikan kembali bumi yang lain, langit yang lain, dan disitulah nanti kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, ya, padang mahsyar untuk menjalani hisab. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Jadi masih Allah menyampaikan tentang kekuasaannya ya. Kalau tadi penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan air hujan. Nanti kami akan jadi pewaris tunggal daripada dunia ini setelah kalian semua tiada. Lalu Allah tambahkan walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Dan sungguh betul-betul kami telah mengetahui al-mustaqdimina minkum. Orang-orang yang terdahulu daripada kalian, yang sudah mati, ya, yang sudah mati 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, atau bahkan sekian ratus ribu tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Adam, atau mungkin kalau dikatakan ada makhluk-makhluk lain sebelum Nabi Adam, maka Allah mengetahui itu semuanya. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin dan demikian juga Allah mengetahui orang-orang yang datang kemudian. Ya, baik orang yang saat ini sedang hidup di atas bumi, begitu juga orang-orang yang datang setelah kita. Sampai makhluk terakhir nanti yang akan tercipta sebelum hari kiamat, maka semuanya telah Allah ketahui. Siapa-siapa yang hari ini posisinya masih tersimpan di tulang sulbi calon ayahnya, dan semua laki-laki baik yang belum menikah, yang sudah menikah, menyimpan calon-calon manusia
di dalam tulang sulbinya, maka semua itu telah Allah ketahui. Ya, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Nah, di sini juga ada yang mengartikan Bapak dan Ibu di antara pendapat ya, pendapat yang syadz ya, pendapat yang tidak populer. Dan sungguh kami telah mengetahui al-mustaqdimina minkum di sini adalah orang-orang laki-laki yang datang ke masjid dan berpacu berlomba-lomba untuk berada di saf-saf terdepan. Nah, ini yang dimaksud dengan al-mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin, dan demikian juga kami mengetahui orang-orang yang berupaya untuk berada di saf paling belakang, yaitu para wanita. Seperti yang dijelaskan bahwasanya saf yang paling utama untuk laki-laki itu adalah saf yang paling depan. Adapun wanita, saf yang paling utama adalah saf yang paling belakang. Semakin ke belakang semakin utama begitu ya. Tapi bukan berarti nanti nggak ada yang mau di depan, akhirnya nggak jadi-jadi sholat. Ya, prinsipnya begitu sholat dimulai, kalau kita datang ya di awal waktu, ya sudah ambil saja saf pertama. Tidak perlu menunggu orang lain datang dulu, biarin orang saf depan baru kita di belakang karena ingin mendapatkan keutamaan saf wanita di belakang. Tidak begitu Bapak Ibu ya. Maksudnya di sini juga bisa diartikan semakin jauh dari laki-laki yang ada di depan semakin baik untuk menjauhi fitnah ya. Demikian juga di antara riwayat yang syadz, riwayat yang tidak populer atau minor ya, yang mengatakan ayat ini diturunkan kepada eh, laki-laki di zaman Rasulullah SAW. Jadi disebutkan dalam riwayat pada zaman dulu ketika Nabi sedang sholat di masjidnya, di Masjid Nabawi, eh, orang-orang melihat ada seorang wanita yang sangat cantik menjadi makmum Rasulullah. Ya, memang berdirinya di belakang tapi tidak terlalu jauh. Wanita berparas cantik yang tentunya menarik perhatian. Lalu maka Allah melihat ya, ada yang segera maju ke depan karena takut akan fitnah wanita tersebut, tapi ada juga yang eh, apa namanya eh, berupaya untuk berada di belakang gitu. Tujuannya apa? Ketika dia sujud, dia bisa menoleh dari bawah ketiaknya, menoleh kepada wanita yang menjadi makmum yang ada di belakang. Nah, ini semacam sindiran dari Allah Subhanahu wa taala ya, kepada beberapa sahabat Nabi yang mungkin imannya waktu itu masih belum belum kokoh ya, sehingga ya terperdaya atau terpengaruh untuk melihat wanita tersebut di belakang. Ya, ala kulli hal Bapak dan Ibu, ini cuma riwayat yang syadz. Secara umum, maksud daripada ayat ini adalah Allah mengetahui orang-orang yang telah terdahulu di antara kalian, yang telah meninggal, dan begitu juga orang-orang yang datang kemudian, al-mustakhirin, orang-orang yang datang kemudian setelah kita, orang-orang yang belum hidup, ya, semuanya ada dalam ilmu Allah. Siapa namanya, bagaimana bentuknya, berapa lama dia akan hidup, ya, bagaimana bentuk badannya, semuanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Dan sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang nanti akan menghimpun mereka di padang mahsyar. Manusia pertama yang hidup sejak zaman Nabi Adam yang telah meninggal, baik yang akan hidup, ya. Kata Allah di sini, Allah lah nanti yang akan menghimpun mereka di akhirat di padang mahsyar. Fil ardil mahsyar, di padang mahsyar. Innahu hakimun alim. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ya, maha bijaksana dengan segala ketetapan-ketetapannya, dan di dalam menurunkan ketetapan-ketetapannya juga penuh dengan kebijaksanaan, dan juga di waktu yang sama Allah itu bersifat alim, maha mengetahui apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, apa yang sudah ada dan apa yang akan ada, maka Allah semuanya mengetahuinya. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu masih kita memahaminya sebagai ayat-ayat yang memang diturunkan oleh Allah untuk disampaikan kepada orang-orang musyrik yang mengingkari begitu saja ya, nggak pakai logika ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tegaskan di sini, Allah yang telah menjadikan semuanya, langit dengan bintang-bintangnya, rasi-rasinya, bumi dengan segala batu gunung karangnya. Kemudian Allah pula yang menurunkan hujan, ya. Kemudian Allah pula yang membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh karena hujan tersebut. Kemudian
Allah pun juga mengetahui siapa yang telah mati di antara kalian dan yang masih hidup dan yang akan hidup. Dan juga Allah katakan di sini Allah pula yang nanti akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Karena Allah itu zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Lalu di ayat berikutnya Bapak dan Ibu, Allah pun menambahkan lagi eh, pernyataannya, penjelasannya tentang kekuasaannya yang absolut tersebut. Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Kalau tadi Allah berbicara tentang ciptaan-ciptaannya yang ada di langit dan di bumi, sekarang Allah berbicara tentang diri manusia yang ingkar kepadanya itu sendiri. Ya, tentang diri orang yang ingkar tersebut, si kafir-kafir dan si musyrik-musyrik yang tadi menentang Rasulullah. Allah katakan di sini, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'i masnun. Kalian sendiri, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian. Kami sendiri yang telah menciptakan kalian min salsalin, dari tanah liat. Salsal ini adalah tanah liat yang kering, kemudian diberi air ya, tanah liat yang kering, kemudian diberi air seperti orang membuat apa ya, membuat keramik atau membuat apa namanya, guci begitu ya, atau membuat patung dari tanah yang kering ya, kemudian disiram dengan air, kemudian dipukul, diputar, diolah ya, beri air lagi sampai kemudian dia berubah menjadi min hamaim masnun. Dia berubah menjadi seperti lumpur yang hitam yang kemudian diberi bentuk ya, diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari tanah kering, kemudian diberi air, berubah menjadi tanah liat, kemudian tanah liat tersebut min hamaim masnun yang berbentuk. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal janna khalaqnahu min naris samum. Ya, min tinin aswad, masnun di sini artinya yang kemudian bisa berubah. Ya, seperti orang membuat apa, kadang dibuat ramping, kadang naik ke atas, kadang eh, pipih ke bawah, begitulah ya. Karena dia sudah berbentuk tanah liat yang bisa di, di, dirobah-robah dengan tangan. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Itu manusia tadi ya, diciptakan Allah dari tanah kering yang diberi air kemudian berubah menjadi tanah liat yang hitam yang dapat diolah ya, yang dapat diolah dan dibentuk. Dan adapun syaitan atau jin, Allah menciptakan juga para jin ya. Jin di sini adalah bangsa-bangsa iblis, syaitan. Khalaqnahu min qablu, dan kami telah menciptakan bangsa jin itu sebelumnya. Jadi Allah telah ciptakan bangsa jin sebelum penciptaan manusia, yaitu penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita telah didahului dulu keberadaan kita di alam ini, di dunia ini oleh bangsa-bangsa jin. Lalu diciptakanlah bapak kita Nabi Adam dan kemudian barulah manusia berketurunan ya. Wal jannah khalaqnahu min qablu, dan jin-jin itu kami ciptakan mereka sebelum penciptaan Nabi Adam, penciptaan manusia. Min naris samum, mereka diciptakan dari api yang sangat panas ya. Min naris samum, dari api yang sangat panas ya. Itu api yang tidak memiliki asap. Ya mungkin saking panasnya ya, api yang tidak memiliki asap, min naris samum. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wa idz qala rabbuka lil malaikati. Tadi Allah jelaskan di atas, Allah yang menciptakan manusia dari tanah liat dan Allah pula yang menciptakan jin dari api yang tidak memiliki asap, api yang sangat panas. Dan kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan wa idz qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah ketika berkata Tuhanmu lil malaikati, kepada para malaikat yang ada di surganya Allah ketika selesai menciptakan Nabi Adam dari tanah tadi. Ya, dan ayat ini sudah pernah kita jumpai di surat-surat sebelumnya ya. Yang paling ingat tentunya di surah Al-Baqarah Bapak Ibu ya. Ketika Allah selesai menciptakan Nabi Adam, apakah Nabi Adam itu tercipta sebagai bayi dulu? Ya, tentu tidak. Ya, Nabi Adam langsung tercipta sebagai manusia, ya manusia dewasa yang Allah ciptakan tadi dari tanah kering yang kemudian berubah menjadi tanah liat yang dapat dibentuk. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Nabi Adam selesai diciptakan oleh Allah berubah menjadi manusia dengan wujudnya seperti manusia, maka kata Allah di sini, dan ingatlah wahai Muhammad, wahai manusia, tatkala
berkata Tuhanmu kepada para malaikat yang ada di dalam surga, Inni khaliqun basyaran. Oh, ini belum ya. Ini baru mau ya. Ini baru mau menciptakan manusia. Dan ingatlah ketika berkata Tuhanmu kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia. Ya, aku ciptakan sebuah makhluk yang bernama manusia. Aku ciptakan manusia tersebut min salsalin min hama'im masnun. Aku ciptakan sebuah makhluk yang bernama manusia itu dari sebongkah tanah liat, yang mana tanah liat tersebut tadinya adalah tanah kering, kemudian berubah menjadi lumpur yang hitam, tanah liat yang hitam, dan kemudian dapat dibentuk ya min salsalin min hama'in masnun. Lalu kata Allah ketika selesai menyampaikan yang ada dalam surga, termasuk tentunya di dalamnya ada iblis ya. Jadi iblis ini Bapak dan Ibu sebelum menjadi pembangkang, namanya pun ikut menjadi baik, namanya pun malaikat. Walaupun jenisnya berbeda dengan malaikat. Malaikat dari samum tadi, dari api yang panas menyala tanpa asap tadi. Tapi karena iblis ini tadinya adalah bang, tidak berubah ya, tetap sebagai iblis, sebagai syaitan atau jin. Tapi masuk ke alam malaikat, berada di surga bersama para malaikat. Lalu kata Allah, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, kalau seandainya aku telah selesai membuatnya, seperti orang membuat patung Bapak Ibu ya, membuat patung, dibuat kepalanya, hidungnya, matanya, tangannya. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, kalau aku telah selesai membuat basyaran tadi, manusia tadi, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan lalu aku tiupkan padanya ruhku. Jadi kita berasal daripada ruhnya Allah Bapak dan Ibu. Ruh kita itu adalah ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Faqa'u lahu sajidin. Maka kata Allah, kalau selesai aku menciptakan manusia itu dan aku tiupkan kepada tubuhnya ruhku, itu Nabi Adam tentunya di sini ya. Ya. Faqa'u lahu sajidin. Maka tunduklah kalian, jatuhlah kalian ke bumi kepadanya dalam keadaan bersujud. Artinya turunlah kalian ke bumi, ke tanah, ya, ke lantai dalam keadaan bersujud kepadanya. Ya, kalau dulu tentu Allah mengizinkan manusia atau malaikat sujud kepada selain dirinya ya. Karena itu adalah perintah. Karena sujud di sini bukan sujud menyembah tapi sujud penghormatan kepada Ibu. Sujud ta'zim. Sujud penghormatan yang itu pun oleh Rasulullah pun dilarang kepada umatnya ya. Jadi menghormati pun nggak boleh dengan sujud. Meskipun menghormati, bukan menyembah. Dulu mungkin boleh ya, pada zaman Nabi Yusuf, seperti yang kita tadaburi, ketika ayahnya, ibunya, abang-abangnya datang ke istana dan mereka mengetahui itu Yusuf, kemudian mereka serentak sujud. Ya, tapi sujudnya di sini ada sujud ta'zim, dan mungkin barangkali juga bukan sujud seperti sujud kita sholat, tapi hanya membungkukkan badan, begitu ya. Nah, tapi kalau yang diperintahkan di sini memang sujud seperti sujudnya orang sholat kepada Nabi Adam, tetapi waktu itu memang Allah izinkan ya, karena sujud di sini bukan berarti sujud menyembah, tapi sujud penghormatan. Maka fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka ketika Allah selesai menciptakan Nabi Adam, menciptakan fisiknya dari tanah liat, kemudian Allah tiupkan ruhnya kepada tubuh Nabi Adam tadi, maka hiduplah Nabi Adam. Maka seketika itu Allah perintahkan kepada para malaikat untuk tunduk atau jatuh ke bumi dalam keadaan bersujud kepada Nabi Adam. Maka mendengar perintah tersebut, maka sujudlah para malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Maka sujudlah para malaikat kulluhum, semua mereka bersama-sama. Sudah kulluhum ajmaun lagi ya. Artinya tanpa terkecuali. Kalau ada 1.000 malaikat, semuanya sujud. Satu pun tidak ada yang tidak sujud. Bahkan Jibril pun ikut sujud. Ya, karena sini Allah jelaskan kulluhum ajmaun. Sudahlah kulluhum ajmaun lagi. Padahal kulluhum saja sudah cukup ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Telah sujud, akhirnya sujudlah para malaikat kepada Nabi Adam semuanya dan semuanya. Ya, semuanya dalam keadaan bersama-sama begitu ya. Secara berjamaah, serentak. Tetapi Bapak dan Ibu, ada pengecualian. Illa iblis, kecuali iblis nggak mau sujud, ya. Aba an yakuna ma'as sajidin. Dia enggan, ya. Dia enggan, dia emoh, ya. Emoh untuk menjadi bersama
orang-orang yang sujud daripada kalangan malaikat. Ya, malaikat semua sujud, tapi iblis nggak sujud. Ya, nah di sini mungkin ada yang berkata, iblis kan bukan malaikat begitu ya. Ya, nggak cocok sebetulnya ayat ini mengecualikan semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti kalau gitu iblis malaikat dong kalau gitu. Semua orang yang ada di kelas begitu bel pelajaran berbunyi keluar kecuali Muhammad. Nah, itu pengecualian yang setara kan. Sesama siswa, sesama manusia. Tapi ini enggak. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, kalau kita tidak hati-hati memahami berarti malaikat itu atau iblis itu bangsa malaikat. Karena dia difahami begitu ya. Semua sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti iblis adalah malaikat yang tidak sujud. Tetapi di sini tidak demikian Bapak dan Ibu ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya iblis ya tetap iblis. Dia bukan malaikat, tetapi saking solehnya si iblis ini, saking taat, dia pun sudah dibangsakan, dimasukkan ke dalam kelompok malaikat. Seperti dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam, iblis nggak bisa mengatakan, oh Allah yang engkau perintahkan kan hanya malaikat. Aku tidak termasuk. Ya nggak bisa. Ya, karena memang iblis pun waktu itu sudah dianggap menjadi kelompok atau bangsa malaikat. Ya, dan diperintahkan kepada semua penduduk surga sesungguhnya, tanpa terkecuali termasuk iblis pun. Tetapi di sini tidak. Maksudnya yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi semua malaikat sujud kecuali iblis ya. Iblis tidak mau sujud. Kenapa dia nggak mau sujud? Aba, dia enggan. Aba an yakuna ma'as sajidin. Ya, dia enggan untuk masuk bergabung bersama orang-orang yang sujud, bersama malaikat-malaikat yang bersujud. Nah, kenapa iblis ini enggan Bapak dan Ibu? Itu nanti baru akan kita tadaburi besok ya, lanjutannya. Dan ini kan sudah pernah kita bahas di surat-surat sebelumnya. Intinya iblis nggak mau sujud karena merasa dirinya lebih mulia, lebih tinggi levelnya. Dia diciptakan dari api yang begitu dahsyat, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah liat yang hitam, yang menjijikkan dan seterusnya. Ya, jadi kesombongan akhirnya mengalahkan segala-galanya dan kesombongan akhirnya menjadikan mereka masuk kepada kebinasaan, diusir dari surga, dilaknat sampai hari kiamat, dan tidak ada satupun di antara mereka nanti yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian barangkali sedikit bantuan atau panduan untuk mentadaburi ayat-ayat yang tadi sudah kita bacakan. Memang saya tidak bisa kali ini memberikan pentadaburan yang agak dalam Bapak Ibu ya. Karena satu dan lain hal semalam saya kurang istirahat, jadi tidak bisa agak dalam lagi membahasnya. Tapi secara umum eh, apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat-ayat yang kita tadaburi, ayat 17, ayat sampai ayat 16 sampai ayat 31 sesuai dengan pemahaman para salafus salih, para pendahulu-pendahulu kita daripada sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, ya, para ulama-ulama salaf telah kita coba sampaikan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan apa yang menjadi maksud daripada ayat-ayat yang kita tadabburi ini telah difahami oleh Bapak dan Ibu semuanya insya Allah. Intinya kesimpulan ayat-ayat yang Allah sampaikan ini semua menyatakan, menegaskan, yang menguatkan bahwasanya Allah itu adalah memang pencipta semesta alam, zat yang memang patut disembah, ya, yang patut kita tuhankan karena memang semua yang ada di dunia ini bersumber dan tercipta dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, Bapak dan Ibu ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.